Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mencoba melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang metode asesmen kurikulum merdeka. Sebelum ke materi, ada dulu pertanyaan, apa itu metode asesmen? Metode itu artinya jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu diperlukan sebuah metode atau sebuah cara atau sebuah jalan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Dengan metode tersebut, maka tujuan yang kita capai akan tercapai dengan cara yang baik. Contohnya, metode pembelajaran. Banyak sekali metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Itu adalah metode. Nah, dalam asesmen itu ada 3 metode dalam asesmen kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga metode asesmen sumatif. Sekali lagi, jadi dalam kurikulum merdeka itu ada 3 metode asesmen, yaitu yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua metode asesmen formatif, dan yang ketiga metode asesmen sumatif. Apa itu metode asesmen diagnostik? Ada yang tahu, Bapak Ibu? Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta. Nah, biasanya asesmen diagnostik ini dilakukan sebelum mulai pembelajaran. Jadi sekali lagi, asesmen diagnostik itu biasa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, di mana fungsinya adalah untuk mendiagnostik atau mengetahui dan untuk mengidentifikasi, yaitu tentang untuk mengetahui karakteristik siswa dan juga kondisi kompetensi serta kekuatan kelemahan dalam model pembelajaran yang dalam peserta didik. Kemudian, yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif, jenis asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa atau peserta didik. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami materi dan meningkatkan kinerja mereka. Contoh, metode formatif adalah tes harian, kuis, atau diskusi kelas. Jadi asesmen formatif ini biasanya dilakukan itu setelah melakukan pembelajaran dalam satu mata pelajaran. Contohnya, setelah kita melakukan satu pembelajaran, maka dilakukan penilaian yang disebut dengan penilaian asformatif. Nah, penilaian harian ini bisa dilakukan dalam bentuk kuis, diskusi kelas, atau dalam bentuk tes. Ya, itu adalah penilaian asesmen formatif. Kemudian, yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Apa itu asesmen sumatif? Asesmen sumatif ini dilakukan setelah pembelajaran selesai untuk menilai tingkat pencapaian hasil pembelajaran. Contoh metode sumatif adalah ujian akhir semester,
proyek akhir, atau tugas besar. Nah, jadi asesmen sumatif ini biasa dilakukan setelah pembelajaran selesai. Di mana pembelajaran selesai dari awal sampai akhir dari beberapa mata pelajaran. Dan ini biasanya dilakukan yaitu pada akhir semester atau tengah semester. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menilai tingkatan pencapaian hasil pembelajaran, untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai materi dalam pembelajaran tersebut selama kurang lebih 1 semester atau tengah semester. Nah, asesmen sumatif ini digunakan sebagai acuan untuk memberikan laporan kepada wali murid atau wali siswa untuk mengetahui sampai sejauh mana apakah siswa tersebut lulus kompetensi yang diajarkan atau tidak. Kalau memang dia lulus atau menguasai seluruh materi pelajaran, maka dinyatakan naik kelas. Kalau tidak menguasai, maka dinyatakan tidak naik kelas. Ya. Nah, itulah tentang metode asesmen yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.